Padahal surat izinnya itu kan harus ke Menkumham. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita bertemu lagi, tetap sehat nggih? Tetap sehat, tetap semangat. Alhamdulillah. Siapapun yang jadi itu Iya, adalah jagonya. jago kita nggih. Dan kita doakan yang terpilih menjadi pemimpin kita tuh benar-benar bisa mengemban amanah yang sebaik-baiknya ya Bu Ati ya. Amin amin ya Nggih, rabbal nggih. alamin. Berarti yang ini yang kemarin sempat disinggung sedikit bersama Pak Syafa, yaitu tentang surat izin majelis taklim. Niku sakjane nopo? Itu sebenarnya adalah bukannya tidak mengakui eksistensi majelis taklim yang memang sudah ada di masyarakat. Tapi memang bagaimanapun majelis taklim ini kan merupakan aset. Sebagai sebuah aset agama, tentunya kita harus bisa menjaga dan melestarikannya. Surat keterangan majelis taklim itu sebenarnya adalah salah satu sarana Kementerian Agama untuk bisa menjaga eksistensi majelis taklim ini benar-benar bisa menjadi sebuah aset yang bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam hal peningkatan nilai-nilai keagamaan. Kalau dasar hukumnya sendiri, Bu? PMA nomor 29 tahun 2019. Surat keterangan majelis taklim itu sebenarnya bukan sebuah kewajiban. Jadi kalau kita katakan sebenarnya ini tugas kita sebagai orang Kementerian Agama mempunyai kewajiban moral untuk menjaga eksistensi majelis taklim itu sendiri, sehingga diterbitkanlah di dalam peraturan itu majelis taklim perlu diterbitkan surat keterangan terdaftar. Jadi memang itu sejak 2019 diterbitkan peraturan itu. Dulu itu ada ya, kalau ada dana yang memang saat itu mungkin memang tersampaikan kepada majelis taklim seharusnya, tapi kita sulit untuk menerimanya, untuk mengambilnya. Kenapa? Karena memang harus ada surat izin pendirian. Padahal surat izinnya itu kan harus ke Menkumham. Kalau kita misalkan mendaftarkan majelis taklim ke Menkumham, sudah berapa besar nilainya, berapa yang harus kita keluarkan untuk proses pendaftaran itu, ya biaya, ya tenaga dan lain sebagainya. Padahal kan majelis taklim itu adalah pendidikan non formal yang sudah mengakar menjadi tradisi di masyarakat, yang tidak ada nilai, nggak ada nilai finansialnya. Benefitnya memang nggak ada. Jadi kalau sampai pendaftarannya itu sampai ke Menkumham, itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit. Makanya dengan adanya PMA 29 2019 itu lebih mudah lagi. Yang mengeluarkan surat izin terdaftar itu adalah Kementerian Agama. Oh gitu. Jadi adanya himbauan ini justru memberikan fasilitas kepada majelis taklim untuk dapat lebih banyak mengakses mungkin bantuan-bantuan yang mungkin kalau ada, memang ada, terlepas ada. dari harapan itu semuanya, kalau kita melihat apa yang dingendikakan oleh Bapak Kakanwil, Pak Ahmad Zayadi, yang menyayangkan bahwasanya membangun infrastruktur keagamaan itu sama pentingnya dengan membangun infrastruktur lainnya. Lah, keberadaan majelis taklim itu adalah infrastruktur keagamaan yang memang sudah sejak lama mengakar, membudaya, mentradisi, sudah ada di masyarakat. Kita nggak perlu menanam, kita nggak perlu harus memulai dari awal kalau majelis taklim itu, tapi memang sudah ada di masyarakat. Walaupun memang majelis taklim yang ada di masyarakat itu saat ini banyak yang belum masuk klasifikasi sebagai majelis taklim, itu banyak.
Karena salah satu persyaratannya majelis taklim itu kan harus ada materinya, harus ada pengampunya. Salah satu syarat itu bisa disebut sebagai majelis taklim. Kebanyakan yang ada di masyarakat kita itu kan jamaah yasin, misalkan seperti itu. Nah, tentunya kita berharap dengan adanya SKT, surat keterangan terdaftar ini, seperti halnya jamaah yasin itu kemudian mampu dengan sedikit inovasi, pasti jamaah yasin ini akan mampu menjadi majelis taklim. Yakinlah kan di situ kita banyak penyuluh agama. Di situ juga pasti salah satu anggota jamaah majelis taklim itu pastinya juga orang yang mampu lah kalau menyampaikan materi, orang yang sudah punya latar belakang pendidikan pesantren misalkan, itu kebanyakan sudah ada. Tinggal kita memoles sedikit dengan polesan itu, kemudian majelis jamaah yasin itu bisa berubah menjadi maksudnya tradisi majelis taklim, tradisi jamaah yasin tetap dilaksanakan, tapi di situ kemudian ada materi-materinya untuk menambah hasanah keilmuan, menambah pendidikan kepada masyarakat. Iya. Ini memang sebuah kesadaran baru ya Bu ya, untuk ya juga meningkatkan kualitas dari majelis-majelis taklim yang sudah ada. Iya. Nah, sekarang sebuah kumpulan itu atau yasinan, tahlilan dan sebagainya itu bisa disebut majelis taklim itu, kemudian kriterianya seperti apa? Yang pertama harus punya kepengurusan, SK pengurus. Jadi SK pengurus itu pun mudah sekali sebenarnya. Kalau misalkan itu punyanya RT ya bisa dikeluarkan oleh RT atau RW atau desa. Kalau misalkan punyanya masjid ya dikeluarkan oleh takmir masjid. Punyanya pondok pesantren atau yayasan ya dikeluarkan oleh pondok pesantren atau yayasan itu. Jadi SK siapapun bisa mengeluarkan. Siap dari mana majelis taklim itu berasal, cuma seperti itu. Kemudian ada jamaahnya minimal 15 orang. Kemudian ada surat keterangan domisili, sekretariatnya lah misalkan. Walaupun misalkan kebanyakan jamaah yasin atau majelis taklim itu kan pindah-pindah dari rumah satu warga ke rumah warga lainnya. Tapi di situ pasti ada, misalkan kalau punyanya masjid musola, biasanya masjid musolanya bisa dipakai untuk sekretariat, atau mungkin salah satu ketuanya, salah satu pengurusnya bisa dijadikan sekretariat. Intinya ada domisilinya, bertempat di mana. Kemudian itu tadi ada jamaahnya, kemudian ada materinya, ada pengampunya, ustadz-ustadzahnya siapa. Oke. Kita awali dari yang pertama tadi ya, kalau nggak salah struktur organisasi. Itu dari itu ada apa saja di situ strukturnya itu? Minimal ada ketua, sekretaris sama bendahara cukup. Kalau mau ada seksi-seksi pendidikan, seksi dakwah, seksi pengkaderan atau apa, monggo silahkan. Tapi minimal 3 itu saja sudah cukup. Ketua, sekretaris, bendahara cukup. Siap. Yang kedua, surat domisili. Ya, dari desa. Atau kalau misalkan jamaah yasin itu nggak ada domisilinya kan, jamaah yasin kan ke rumah-rumah gitu ya. Itu gimana surat domisilinya? Ya mungkin bisa salah satu dari pengurusnya, alamat salah satu rumah pengurusnya atau masjidnya. Kadang-kadang kan majelis taklim itu terlahir dari masjid. Terlahir dari jamaah masjid itu yang kemudian jangan cuma mengadakan kegiatan di masjid saja. Misalkan kalau malam Jumat kita mengadakan kegiatan dari warga ke rumah-rumah warga bergiliran, misalkan seperti itu, otomatis kan bisa mengambil dari masjidnya itu, alamat masjidnya. Oke. Gitu, sudah cukup itu. Apa tadi, struktur organisasi, 2 surat domisili boleh di masjid atau di ketuanya tadi. Iya. Yang ketiga, fotokopi KTP. Fotokopi KTP jamaahnya. Jamaahnya dan pengurusnya. Minimal? Jamaahnya minimal 15 orang. Oke. 15 orang fotokopi KTP-nya. Kalau misalkan ada majelis taklim yang belum punya KTP Bu, misalkan ada grup kelompok anak muda atau remaja yang ada kegiatan majelis taklim di situ, seperti apa nanti? Bisa diganti dengan? Kalau remaja kan pasti punya KTP ya. Kalau di bawahnya kalau misalnya. anak-anak
ya sebagai majelis taklim itu memang kelompok pendidikan non formal yang memang sangat luas, sangat mudah sekali proses pembentukannya karena tidak memandang usia. Anak-anak juga bisa jadi majelis taklim, kemudian remaja bisa. Lah kalau anak-anak ya bisa kita ambil kalau nggak punya kartu KTA itu ya, kartu tanda yang anak-anak itu namanya KTA. Oh ya, kartu Itu. tanda identitas itu ya. Iya, identitas anak itu kalau nggak punya itu kan bisa pakai kakak, pasti kan sudah masuk. Iya, yang penting ada identitasnya. Nggih. Terus mungkin untuk kalangan yang KIA ya, kartu identitas anak gitu ya. Kalau yang di bawah itu Bu, untuk anak-anak, kita kan nggak jumbo nanti sama Madin atau TPA. Bedanya apa itu? Kalau memang itu sudah menjadi TPA, izin operasional TPA sama Madin itu kan ada. Jadi kalau misalkan itu memang sudah menjadi TPA atau sudah jadi Madin dengan mengantongi izin operasional, berarti itu sudah resmi. Ya jangan dijadikan majelis taklim. Gitu. Kecuali kalau memang di sini kita buat lagi lah majelis taklim. Anak-anak ternyata setelah dari TPA kok pengen lagi, misalkan mau nambah kegiatan-kegiatan yang lain. Ini majelis taklim ya yang belum punya identitas. Oh gitu. Majelis taklim tadi syaratnya yang keempat kalau nggak salah ada materi. Benar ya? Ya benar. Gimana maksudnya Bu itu? Itu nanti masuknya bukan di persyaratan administrasi ya, tapi biasanya kita masukkan saja di profilnya. Kan harus punya nama juga majelis taklimnya itu. Kemudian di situ ustadz-ustadzahnya siapa, kemudian ada materinya. Dalam artian materi apapun sebenarnya. Bisa diambil dari kitab-kitab ataupun buku-buku materi-materi keagamaan. Ini yang namanya majelis taklim, di situ ada tempat mencari ilmu, secara otomatis pastinya di situ ada materinya. Nah, materi ada, pengampunya itu pun harus ada. Materinya memang dibuat sebisa mungkin lebih struktur dari yang sudah-sudah gitu ya. Ya, kalau misalkan memang ada kan memang majelis taklim mau pengajian apa kitab tafsir atau kitab fikih atau akhlak, hatam kitab ini kemudian ganti kitab yang satunya lagi. Banyak sekali sekarang sudah ada majelis taklim yang seperti itu. Jamaah Yasin kemudian ada salah satu yang membacakan kitabnya. Itu ada. Oke. Sosialisasinya sendiri Bu, sejak tahun 2019 KMA ada itu, sejauh ini sudah seviral apa ini untuk masyarakat, untuk umat terkait ini? Sosialisasinya untuk Kemenak Trenggalek itu sebenarnya belum, dulu sudah tapi sempat tenggelam juga. Kemudian ini kita coba untuk kembali memupuk kembali untuk kembali melanjutkan program itu. Sudah tersosialisasikan lewat teman-teman di penyuluh agama, kemudian lewat ormas juga, organisasi-organisasi yang ada, organisasi kewanitaan, organisasi masyarakat di Fataya, teman-teman Aisyah itu juga sudah mulai tersosialisasikan. Sudah mulai tersosialisasikan. Dan sejauh ini sudah ada yang daftar belum? Iya, sudah ada yang daftar beberapa. Memang progres belum kita teliti sampai di mana, memang masih dalam proses juga kita untuk semakin mengembangkan program ini. Terus untuk mekanisme daftarnya sendiri kita, saya mau punya majelis taklim misalnya, saya daftarnya kemana? Berkas-berkas pendaftaran yang terdiri dari SK pengurus, kemudian surat keterangan domisili, fotokopi KTP jamaah, fotokopi KTP pengurus, kemudian ada profil itu tadi, kemudian ada surat pengantar yang ditujukan kepada kepala KUA untuk membuat surat rekomendasi. Jadi rekomendasinya dari kepala KUA kecamatan. Proses verbal keberadaan majelis taklim itu dilakukan oleh kepala KUA. Setelah itu kepala KUA membuat surat rekomendasi permohonan SKT majelis taklim kepada Kementerian Agama. Lah yang mengeluarkan SKT itu adalah Kementerian Agama. Dan itu
kabupaten. Kementerian kabupaten. kabupaten. Jadi masyarakat mudah untuk membuat surat keterangan terdaftar Majelis Taklim, cukup datang ke KUA. Ke KUA. Nanti ya. diverifikasi berkasnya, terus Dan keberadaannya juga pastinya. oh iya, terus nanti diterbitkan oleh Kemenak Kabupaten. Iya. Apa lama Bu itu nanti bentuknya? Itu kalau di dalam PMA-nya itu sudah menyebutkan proses verifikasi tidak boleh lebih dari 7 hari dan proses penerbitan tidak boleh lebih dari 3 hari Oh gitu. Ini berarti maksimal totalnya 10 hari ya? kerja. Ini kalau nggak salah mirip dengan yang dilakukan oleh departemen-departemen lain seperti OSS, One Single Submission, Iya. pelayanan terpadu satu pintu itu di situ sudah tersebutkan memang paling lama 10 hari. Kalau nggak terbit-terbit ya kita bisa nuntut gitu kan. Memang semuanya harus ada SOP-nya. Iya. Standar operasional prosedurnya itu kan di setiap kinerja kan memang harus jelas. Dan derek dawuh pun Pak Jokowi memang perizinan kalau bisa dipermudah gitu. Dan dipercepat. Iya, dipermudah. Engko lek enak sing angel-angel dukane Pak Jokowi, Bu. Iya. Nggih. Sejauh ini ngeten malih. Ketika ini kan mungkin kalau untuk ukuran di masyarakat secara umum kan belum begitu banyak tersosialisasikan. Buktinya mungkin progresnya apa sudah begitu banyak Bu tadi yang daftar atau masih belum ya? Kadang begini, ini mungkin tadi sudah sampaikan cuma untuk mempertegas saja. Kadang kan Pak ini Majelis Taklimnya Bu didaftarkan loh. Kadang mereka jawab, alah tinggi opo daftar barang harap oleh opo ngono. Ini gimana kalau mungkin nanti teman-teman di masyarakat ketemu dengan jawaban seperti itu, kita balik memberikan pencerahannya seperti apa biar ya kita paling tidak satu suara. Iya, selalu seperti itu yang dihadapi oleh teman-teman. Gak cuma Majelis Taklim sebenarnya. Ketika kita mendata masjid, musola, padahal kan itu pendataan memang penting dilakukan. Kita punya aset tapi kok tidak ada datanya, wujudnya terus di mana, padahal ini aset yang harus kita jaga. Itu tapi selalu pertanyaannya sering muncul di masyarakat pasti mau dapat apa. Ini memang PR besar kita, proses penyadaran yang harus kita lakukan kepada masyarakat bahwasanya ini adalah ya itu tadi aset umat yang memang harus kita jaga. Bukannya harus dapat apa, tetapi kita berharap dengan aset-aset yang memang nanti bisa terdata dengan sebaik-baiknya, bisa terverifikasi, kita berharap akan ada perhatian dari pihak-pihak terkait dengan keberadaannya. Perhatian itu juga tidak melulu dalam bentuk uang, bisa jadi perhatian itu juga dalam bentuk pembinaan, bisa jadi dalam bentuk pengembangan yang lainnya. Majelis Taklim itu kan sebenarnya bisa dikembangkan lebih dari sekedar sebuah majelis ilmu, maksudnya bukannya kok majelis ilmu itu kemudian kurang lebih, tidak, tetapi pemberdayaan keberadaan Majelis Taklim itu bukan sekedar jamaah datang kemudian pulang hasilnya apa, tidak seperti itu. Bisa nanti bisa masuk kepada ilmu yang memang bisa direfleksikan dalam kehidupan, nggak cuma sekedar verbal ngomong selesai sudah pulang jamaah ingat atau enggak kita lupa kemarin gurunya ngomong apa, gurunya menyampaikan materi apa, lupa, enggak sekedar cuma seperti itu. Tapi kan yang namanya Islam itu sebenarnya kan enggak cuma dalam teori yang seperti itu, harus ada perwujudannya. Jadi ketika kita berbicara ekonomi, misalkan konteks ekonomi yang bagaimana yang harus kita wujudkan, Majelis Taklim salah satunya bisa sebagai penggerak ekonomi, itu bisa. Pemberdayaan ekonomi dalam Majelis Taklim itu bisa loh kita lakukan. Berarti salah satu Bu ini mungkin jadi iming-iming ya. Nanti ada kesan-kesan ada keuntungan ekonomi. Dalam arti mungkin mendalamnya secara ilmu pengetahuan yang diterapkan itu. Terus
yang lain mungkin perhatian yang dalam bentuk itu gitu ya. Iya, perhatiannya dalam bentuk pembinaan. Heeh. Misalkan nanti majelis taklim kok di situ ada semacam koperasi, Mhm. dibuat simpan pinjam. Jadi jangan sampai kok ada anggota majelis taklim yang Mhm. butuh dana cepat Mhm. harus bingung kelabakan cari pinjaman. Kan bisa Mhm. simpan pinjam melalui majelis taklim itu. Tapi yang penting kan di situ amanah dan kejujuran harus dikedepankan. Itu kan bisa sekali. Ya. Dan misalkan sebuah majelis taklim sudah sejauh mempunyai semacam koperasi tadi, terus sudah punya surat izin surat keterangan terdaftar tadi, itu sangat mungkin kalaupun nanti misalnya itu ada pengajuan anggaran dan Iya, sebagainya bisa untuk jadi. membesarkan koperasinya itu. Bisa jadi. Jadi kan di situ semakin kelihatan, semakin Hmm. besarnya sebuah umat itu kan bisa dilihat dari pengembangan-pengembangan yang ada. Hmm. Sekarang pun sudah banyak ya sebenarnya majelis taklim Mm-mm. yang nggak cuma dipakai untuk pengajian-pengajian. Misalkan contoh kecil, majelis taklim menyediakan berbagai perlengkapan untuk jenazah. Mm-mm. Itu kan sebuah pengembangan juga, walaupun sangat sederhana tapi ini sangat membantu dari anggota majelis taklim itu. Ada yang keluarganya pengurus jamaah meninggal, nggak perlu malam-malam repot-repot harus cari kafan, harus cari nisan, harus cari tikar. Mm-mm. Di majelis taklimnya sudah tersedia, besok tinggal ganti, biasanya dalam bentuk Ya. barang. Kemudian ada juga majelis taklim yang sudah simpan pinjam, sudah banyak simpan Mm-mm. pinjam, kasnya Hmm. dipakai untuk simpan pinjam. Mm-mm. Nanti bukan bunga ya, tapi Ya. biasanya infak Mm-mm. berapa seikhlasnya untuk pengembangannya. Saya di salah satu kelompok binaan saya di wilayah Banyon itu ada simpan pinjam hari raya. Nggih. Jadi simpanan itu dibagi, simpanan itu dibagi waktu puasa. Biasanya kita puasa menghadapi hari raya kan butuh banyak. Mm-mm. Terserah jamaah nanti dibaginya dalam bentuk uang atau nanti minta dibagi dalam bentuk barang, gula misalkan, atau misalkan minyak. Tapi yang jelas itu nanti dibagi pada waktu hari raya. Dan sebelum hari raya uang itu bisa dipinjam. Yang penting waktu hari raya nanti Mm-mm. uang sudah dikembalikan. Kalau uang tidak dikembalikan ya otomatis hari raya tidak menerima. Kena denda. Kena denda. Tapi alhamdulillah Heeh. sudah berjalan beberapa Heeh. tahun ini, setiap hari raya pasti Aman. sudah aman, Nggih, full. nggih. Dulu waktu awal-awal alhamdulillah nggak berani minjam, Mas. Lucu ya. Ada uang tapi jamaah nggak berani minjam, takut mungkin kalau Rasa balik nggak nih. bisa mengembalikan. Akhirnya yang minjam saya. Di Segenap balik. awal-awal di tahun pertama itu uang yang minjam saya. Jadi waktu mengembalikan puasa itu, aduh, full hutang saya banyak sekali ya, karena uangnya semuanya saya pinjam. Alhamdulillah di tahun kedua bagian bendaharanya sudah bisa pelan-pelan kita lepas, walaupun banyak yang masih saya pinjam tetapi sudah bisa melepas. Lah sekarang ini alhamdulillahirabbil alamin, simpanannya semakin banyak, saya sama sekali tidak peminjam. Nggih, dan itu salah satu bukti majelis taklim yang berkembang secara keilmuan dan secara praktek keilmuan gitu ya, Pak ya. Iya, dan alhamdulillah mereka juga amanah. Nyatanya ketika saya tanya waktu puasa, menghadapi puasa ya, yang tahun kemarin itu waktu masuk bulan puasa, gimana simpanannya, sudah mengembalikan semuanya apa belum? Kan 2 minggu lagi itu deadline-nya harus kita, kebetulan kan kemarin waktu pandemi ya, sehingga jauh sebelum puasa kita sudah libur. Kan deadline-nya kan sudah 2 minggu sebelum puasa kan kita sudah mengumumkan kalau sudah harus ditutup, ini pinjaman harus segera dikembalikan. Alhamdulillah belum diumumkan itu semua uang sudah terkumpul, tinggal membagi. Oh iya, sudah semakin maju gitu. Lagi saya dengar di salah satu majelis taklim itu sampai ada yang punya
terop sak kursine. Iya, Nggih bener ya. tikar, ada yang Heeh. punya tikar, Jadi bisa kalau dipinjamkan. ada jamaah yang ngersakne pinjam atau di luar jamaah pun bisa dipakai dan ada infak masuk gitu. Ini salah satu hal yang sangat bermanfaat, pentingnya kaitannya dengan pendataan tadi, Iya. Wan, ya. Pola-pola yang dilakukan misalkan yang masjid ya, kita Mhm. nggak majelis taklim pasti tidak terlepas dari masjid ya. Mhm. Seperti halnya yang dilakukan oleh DMI kemarin, bekerja sama dengan Dinas Pertanian, Mhm. penanaman pohon produktif di masjid. Kalau misalkan data masjidnya itu tidak ada, Mhm. bagaimana kemudian DMI bisa mengcover ini biar tanaman Mhm. produktif ini bisa diterima oleh masjid? Oh iya iya. Kan seperti itu. Walaupun nggak ada uang, nggak terima uang, tapi program-program itu Mhm. bisa loh kita ambil, kemudian kita mendaratkan program-program di situ. Mhm. Basisnya apa? Basisnya adalah data. Oh iya. Dari kemarin itu tahun 2020 ini DMI punya program kerjasama sama DMI Kabupaten Trenggalek ya, kerjasama dengan Dinas Pertanian membagi bibit tanaman produktif ke nggak semua masjid sebenarnya, Mhm. satu kecamatan 2. Mhm. Tapi dengan satu kecamatan 2 ini dengan data yang pasti, Mhm. kita berharap karena ini tanaman produktif bisa berkembang nanti ke masjid-masjid yang lain untuk selanjutnya. Kalau nggak ada data, bagaimana kita mengembangkan ini? Nggih nggih. Yang kemarin juga walaupun sebagian juga kan tidak merata. Itu mungkin saat puasa ada pembagian disinfektan. Iya. Ada apa itu ya? Alat kebersihan untuk masjid itu ya. Iya. Nah, ini untuk jagane juga, Bu. Berarti dengan kelengkapan data yang ada itu jangan sampai suatu saat enek unen-unen, wah, aku kok ndak oleh. Ngono kan, sementara kita sudah menekankan pentingnya data. Kamu kok oleh aku ora, karena data kan. Iya. Nah, itu. Trenggalek itu termasuk dapatnya besar, termasuk banyak kemarin itu alhamdulillah dapatnya banyak. Iya, salah satu penyebab dapatnya banyak itu apa? Ya data. Otomatis yang membagi ya, yang membagi itu tentunya akan melihat data. Oh, ini banyak, presentasinya juga prosesnya harus lebih banyak daripada yang lain. Jadi bukan berdasarkan Trenggalek wilayah yang kecil, kecamatannya dikit, tapi yang dilihat itu kan jumlah masjid musholanya, bukan wilayahnya kecil, kecamatannya dikit, kemudian dikasih dikit saja, bukan itu. Walaupun lebar, tapi ternyata kalau sasarannya itu adalah masjid, masjidnya datanya kecil, yang ngasihnya kan pastinya juga kecil. Itu kembali ke urgensi pendataan yang kita bahas di awal tadi ya, Bu ya. Iya. Nggih, mungkin gini. Barangkali sebelum kita akhiri terkait dengan pendataan majelis taklim ini yang harus sudah mulai kita galakkan sejak 2021 ya, Bu ya. Sudah setahun berjalan. Ini sudah mulai 19, 20, 21 kalau bisa kita sudah selesai pendataan majelis taklim. Barangkali perlu diingatkan kembali, Bu, tadi apa-apa saja terkait dengan pendataan majelis taklim ini. Monggo. Nggih, monggo. Untuk pendataan untuk surat keterangan terdaftar majelis taklim yang harus kita persiapkan, yang pertama adalah adanya SK. SK pengurus bisa dikeluarkan oleh siapa saja, artinya siapa yang menaungi majelis taklim itu, bisa takmir masjid ataupun bisa RT, RW, yayasan, instansi, dinas instansi juga bisa, kemudian kelurahan juga bisa, pondok pesantren juga bisa mengeluarkan SK majelis taklim. Kemudian yang selanjutnya ada surat keterangan domisili dari desa atau kelurahan. Selain itu juga nanti ada fotokopi KTP jamaah minimal 15 orang, fotokopi KTP-nya pengurus. Kemudian nanti profil harus ada. Kenapa? Walaupun di dalam PMA-nya itu nggak menyebutkan profil, tapi di dalam PMA-nya itu majelis taklim itu harus ada pemateri, ustadz-ustadzahnya, dan juga ada materi, ada namanya. Nah, otomatis kelengkapan-kelengkapannya lain itu bisa tertuang di dalam profil. Bentuk profilnya terserah, tidak ada standar bakunya.
seperti halnya susunan pengurus tadi Oh, iya. juga tidak ada standar bakunya. Cukup ada ketua, sekretaris, bendahara, cukup. Mau nambah silahkan, mau ada pembina, mau ada penasehat, Nggih. juga boleh dipersilahkan. Itu yang harus dipersiapkan, dan kita berharap dengan adanya surat keterangan terdaftar, data-data majelis taklim itu semakin valid. Dengan validitas data ini kita berharap pihak-pihak terkait bisa memberikan kontribusi masukan kepada aset umat kita yang memang harus kita jaga dan kita lestarikan ini, yang pastinya juga majelis taklim itu nantinya semakin menambah kontribusi hasanah keagamaan di masyarakat. Infrastruktur keagamaan menjadi semakin kuat dengan adanya majelis taklim ini, memintarkan masyarakat bukan hanya pintar tapi semakin bijak dan semakin mampu untuk menjadi masyarakat negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Cekap balik. Insyaallah. Ada lagi? Tidak ada lagi. Cekap ya. Saja, cukup. Nanti kita sambung kapan-kapan. Kita ulangi lagi Bu boleh ya. 1, untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar majelis taklim. 1, kepengurusan majelis taklim, ketua, sekretaris, bendahara ada di situ minimal. Yang kedua, surat keterangan domisili ini diterbitkan oleh desa setempat. Kalau nggak ada masjid mungkin di salah satu ketuanya. Yang ketiga, fotokopi KTP jamaah minimal sejumlah 15. Yang keempat, profil majelis taklimnya, fotokopi KTP pengurus, KTP pengurus dan anggota tadi ya, minimal 15. Yang keempat, profil majelis taklim. Itu terus jangan lupa ini dimintakan surat rekomendasi dari kepala KUA. Oke. Yang kelima, surat permohonan ya Bu ya. Iya, surat benar permohonan, ya. betul. Semua berkas 5 ini dimasukkan ke KUA kecamatan masing-masing. Untuk selanjutnya diverifikasi, dan insya Allah sebelum 10 hari suratnya sudah terbit. Surat SKT-nya ya, surat keterangan terdaftarnya sudah terbit. Oke. Benar ya Bu ya? Ya, benar. Sudah cekap? Nggak ada? Oke. Itu tadi terkait dengan surat keterangan terdaftar majelis taklim. Kita bertemu di kesempatan yang lain berarti ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.